Gunung manjat lah. I feel like I'm losing my Oh ya udah. body in the world blind. Dua kelamaan istirahat 20 menit. Di episode sebelumnya kita sudah berjalan melewati pos 1 hingga ketemu sama makhluk-makhluk yang bergelayutan di atas pohon. Lalu lanjutnya gimana ya? Beracun nggak ya? Enggak itu. Laba-laba, kepik. Perjalanan kita lanjut dari pos 1, kemudian nanti nyampe pos 2 jam berapa ya? Nah, di sini tuh nanti serunya kalian bakal tahu apa itu tanjakan Kasmin. Nah, jika di gunung-gunung lain mungkin ada tanjakan cinta, di sini ada yang aneh banget nih, tanjakan Kasmin. Haha. Enggak. Rata-rata medan yang dilalui selama perjalanan di Gunung Slamet via Bambangan ini nih kayak gini nih. Apa ya, kayak naikan tangga gitu tapi tinggi banget dari tanah tentunya ya, masih alami. Dari tinggi banget nih, kayak setinggi paha-paha gitu. Coba dipegang mana Pak? Udah mati dia. Udah mati. Mati. Apa nih? Nah, aku juga nemu serangga mati. Serangga Gunung Slamet. Tada, bye-bye. Be free. Sebenarnya ada satu hal yang menarik nih, tapi tentu saja aku nggak nge-explore. Bahwasanya di Gunung Slamet itu ada hutan rahasia gitu ya, dan di sana tuh ternyata sarang ular. Dan aku taunya juga dari ini nih, channelnya Panji Petualang. Nah, katanya buat sampai di hutan rahasia itu tuh emang gak ada jalan gitu ke sananya. Jadi harus melalui terowongan gua yang cukup panjang gitu. Dan keluar masuknya juga ada air. Jadi itu sih kalau yang selama ini aku temuin perihal faunanya gitu ya, paling ya kayak gitu tadi, serangga, terus ada lutung, itu sih. Oh. Ya padahal mah aslinya ada macam-macam amfibi gitu, kayak ada kodok buduk yang sebesar tangan, kemudian amfibi yang nggak punya kaki, aneh-aneh lagi deh pokoknya aslinya mah kalau dieksplor sama si Panji Petualang itu. Nah, kita nih tinggal selangkah lagi menuju pos 2. Ada orang nggak ya kira-kira? Mari kita samperin aja langsung, yuk cus gas. Nyampe pos 2 pukul 11.19. Tadi di pos 1 jam 10. Berarti dari pos 1 ke pos 2 sekitar sejam 19 menit lah ya. 10. Ya, sejam 10 menit. Nah, di sini namanya pos 2 Pos Walang. Dan di tiap posnya tuh nama pohonnya dinamain sesuai nama pos. Di pos 1 tadi namanya pohon gembi, tadi lupa. Terus yang pos 2 namanya pos walang. Terus
Tadi kita ngelewatin tanjakan Kasmin. Tahu nggak Kasmin siapa? Sepi banget. Tapi ada tenda sih. Ada 2 orang. 2 tenda ngecamp. Nah, di pos 2 ini ada 2 tenda yang semalam orangnya ngecamp gitu, tapi di sini nggak ada karena mereka sedang summit. Buset deh, summit ngecampnya di pos 2. Nanti kita ngecampnya di pos berapa ya? Tanjakan Kasminnya sampai mana? Udah selesai. Padahal Pak Kasminnya di pos 3. Bisa ini. Pos 2 kelamaan istirahat 20 menit. Sekarang lanjut perjalanan. Oh iya, aku kan pakai sepatu gunung nih. Katanya emang iya ya kalau sepatu gunung tuh kalau dipakai di aspal agak slippery licin gitu. Soalnya tadi gitu, tapi kalau dipakai di gunung kayak gini mah aman, dia mencengkram. Ya nggak sih? Kita sampai di persimpangan jalan nih. Persimpangan antara Pemalang dan Bambangan. Base camp kalau kita lewat Pemalang gitu maksudnya ya. Kalau lewat Pemalang atau lewat Bambangan, ketemunya di sini. Lanjut gitu. Oh iya, mungkin sebagaimana di tempat lain ya. Di sini tuh juga ada tumbuhan atau pohon yang paling dilindungi gitu loh di Gunung Selamat. Pokoknya kalau macem-macem sama dia bisa sampai denda 50 juta. Hati-hati ya. Ini ada tanaman pakis. Tanaman dinosaurus. Iya. Zaman dulu. Zaman purba. Ya, pohon paling dilindungi. Karena Endemik. Berarti mau punah. nggak punah. Pembibitannya Ada yang susah. nebang nih buat tanaman hias. Itu sanksinya paling gede. Berapa tuh denda gitu? Denda 50 juta. Penjara 5 bulan kalau salah. Beda sama pohon. Ini habis longsor. Rubuh. Ya lah, naik gunung lanjut lah. Apa bukannya 200.000? Oh, iya. Lepas gerayan rambut dan jadi inget nih, kepikiran dulu pernah sih pengen kali ya di gimbal gitu. Berapa harga sebulan? Diidein aja tuh ya, apa namanya, yang kayak Mbak Surip digimbalin. Pernah sih mikir kayak gitu. Seminggu eksperimennya di pengalaman. Iya kan? Ya kan sekali seumur hidup. Nah, mungkin bagi sebagian besar pendaki, khususnya di tanah Jawa ya, Gunung Selamat nih jadi salah satu kayak tujuan pendakian yang harus dilakukan gitu ya. Karena ini kan atap Jawa Tengah nih, gunung tertinggi di Jawa Tengah gitu, dan tertinggi kedua di Pulau Jawa setelah Semeru ya. Tapi apa ya, aku sendiri sih pribadi awalnya juga agak mungkin terintimidasi gitu ya, kayak aduh bisa nggak ya gitu. Tapi setelah terlewati sih ya bisa-bisa aja kok ya, meski ada beberapa perjuangan
melalui kena hujan juga dan lain-lain gitu. Tapi yang penting sih yang harus disiapkan ya, kondisi fisiknya harus sehat. Kalau aku pribadi sebelum naik ini biasanya sih emang kalau mau naik gunung gitu diusahain buat jogging alias larinya tuh agak dirutinin gitu ya, persiapan fisik, mental, kemudian finansial mungkin gitu-gitu deh, dan keamanannya juga kita harus bawa perlengkapan pribadi itu jangan sampai lupa. Kalau aku pribadi paling kendala 2 sih naik gunung. Yang pertama takut ketinggian, dan itu solusinya masih belum tahu sampai sekarang, paling harus bawa trekpol aja. Yang kedua adalah alergi dingin. Nah ini harus bawa ini obat dari apotek gitu. Kemarin sih bawa CTM. Bisa. Coba cak dulu, injak dulu. Injak dulu. Galjingan. Terus set. Terus. Yang perlu Anda ketahui, kalau secara administratif nih ya, Gunung Slamet sendiri dibagi jadi 4 wilayah kabupaten. Nah, wilayah utara nih mencakup Kabupaten Tegal, kemudian timur Kabupaten Purbalingga, selatan Kabupaten Banyumas, dan barat Kabupaten Brebes. Jadi, kita nih masuknya lewat wilayah lereng timur Gunung Slamet. Sampai pos 3 jam 1, masa? Lama banget ya. Lama normal sih jalan segitu. Tuh, pos 3 ya udah kelihatan. Tadi namanya jalur apa? Kasmir. Itu tuh sebenarnya suami dari penjual di warung pos 3 ini yang kemarin viral, istrinya lahiran tuh. Pos 3 nih, lihat. Istirahat dulu, mau makan dulu, mau minum dulu, tidur dulu. Nah ini nih penampakan dari dekat kita jalan kaki menuju pos 3, yakni Pondok Cemara di ketinggian 2510 mdpl. Pondok Kembar, Pondok Cemara, iya. Kayaknya 2510 mdpl. Nah sebenarnya sebelum kami berangkat tadi, di bawah di base camp kami ketemu satu rombongan gitu terdiri dari 3 orang mahasiswa asal Purbalingga. Kalau nggak salah sih Purbalingga juga. Mau naik juga nih, sekalian tadi nungguin gitu biar agak ramai ya perjalanannya, tapi kok belum nyampe. Jadi kita agak lama dulu deh istirahatnya di sini. Sekedar informasi aja nih ya untuk perbandingan, di pos 3 Gunung Slamet via Bambangan ini ketinggiannya setara sama Gunung Perahu yang ada di Wonosobo. Nah gimana tuh, kebayang nggak dinginnya? Ngasih mata air. Sungai. Udah sungai. Mau lihat Lalu di pos 3 ini juga kalau ditelusuri sebenarnya ada mata air, ada sungainya, dan ini aku on the way menuju mata air.
Lokasinya kalau di sebelah pos itu nanti di samping ada jalanan turun, nanti diikuti aja deh. Tapi sebenarnya aku belum nemu mata airnya nih. Ini baru kayak nemu intronya dikit aja gitu, dan kukira itu udah mata airnya padahal cuma aliran dikit aja, dan harus masih maju lagi, turun lagi untuk nyampe ke mata air yang benar. Nah, ini tipuan. Lagi. Udah lihat mata air. Nanti dihafalin. Lain kali kalau misalnya mau balik ke sini lagi. Saya kan nggak kelihatan kalau dari jalur. Ini karena baru jam 1 udah nyampe pos 3, istirahatnya agak lama deh. Terus aku buka bungkus makanan aja yang tadi bungkus nasi rames di bawah buat makan santai-santai sama nungguin rombongan yang bertiga tadi. Kita sambil nyoklat. Rencana mungkin akan ngecamp di pos 5 kalau tidak terjadi apa-apa. Tapi dia di sini dingin banget, terus kemudian ternyata turun hujan. Gimana nih? Hujanan di pos 3. Hujannya sih awalnya nyantai aja ya, terus aku mulai dinginan dan harus pakai jaket nih. Tapi kok lama-lama guntur. Badai. Mari kita lihat ya gimana enaknya nih. Jadi kita kan tadi di pos 3 nih makan, terus hujan, terus kayaknya mau ngerem di pos 3 aja deh karena cuacanya hujannya nggak berhenti, terus ada angin juga kan. Nah ini tuh kan aduh dingin sih. Udah ketinggiannya setara sama puncak Gunung Perahu, ditambah hujan nih, aku udah mulai ini keluar alergi dinginnya gitu, mulai gatal-gatal. Terus udah di sini minum CTM aja. Padahal tadi niatnya makannya dilama-lamain karena estimasi buat sampai ke pos 5 kan cuma 2 jam. Kejebak hujan kan. Terus karena dingin, Aku jawab iya enggak gitu doang.